Lu mau kemana sih? Pagi-pagi udah rapi banget. Gua mau beli sarapan lu deh, sebentar ke depan. Biar gua aja, Sak. Iya biar kita aja, Sak. Enggak, gua aja. Udah numpang tidur sini, masa beliin sarapan juga kalian sih. Ya elah. Mau sarapan apa? Bebas ya, aku pilihin ya. Bebas deh, samain aja. Ya gua juga deh. Mandi, Ki, mandi. Pedas ya. Ya. Dita, paling juga nyariin Saka. Lu aja deh yang ngangkat. Sini. Halo Saka, kamu tuh kemana aja sih? Semalaman gak pulang, gak ada kabarnya. Kamu bisa gak sih kasih kabar ke aku sedikit aja apa kek? Ini gak ada kabarnya sama sekali. Kamu gak tahu ya, aku tuh khawatir sama kamu. Kamu tuh jangan bikin aku marah-marah mulu sama kamu. Aku tuh capek, Saka. Kamu ngerti gak sih? Ini Tommy bukan Saka. Tommy? Kok handphone Saka ada di lo? Saka tadi beli makanan, beli sarapan buat kita. Dita. Pantes lah Saka nggak mau pulang. Ternyata kerjaan lu ngomel-ngomel ini masih pagi loh. Lu bisa nggak sehari aja nggak usah ngomel, Dit? Kasian Saka, pantes lah dia makin stres gara-gara lo ngomelin mulu. Gue nggak nyangka sih, kenapa sih sekarang lo tiba-tiba berubah kayak gitu? Udah ya, lo nggak usah salah-salahin gue. Dan sekarang ini gue lagi nggak butuh nasihat lo ya. Dan lo harus tahu, lo nggak akan pernah ngerti rasanya gimana jadi posisi gue. Mi, Papi? Papi kok kerapian banget? Pakai blazer lengkap segala. Papi emang mau kemana? ini Mi, tiba-tiba ini Papi dihubungi harus ke kantor. Katanya ada meeting mendadak karena ada permasalahan di lapangan. Ya mau nggak mau Papi harus berangkat. Ini sekarang meeting siang ini. Udah janjian loh sama Arin. Kita set waktu, set suasana. Papi malah kayak gini. Please deh, Pi. Masa weekend masih kerja lagi. Papi ini gimana sih? Sebel Mami. Ya udah sekarang gini aja deh. Mami sama Arin berangkat ke Bogor sana. Langsung dianterin sama Pedro. Biar nanti Papi naik taksi aja nyusul ke sana ya. Tapi beneran ya? Papi nanti nyusul. Pasti. Duluan ya. Iya, Papi. Udah cepetan. Berangkat biar meetingnya juga cepat beres. Kasih tahu Arin deh kalau gitu. Ada-ada aja deh si Papi. Aku tuh dimatiin sama Dita. Iya Bon, gue ngasih saran malah galakan dia. Ngambek tuh kayaknya dia tuh. Kasian banget ya Saka. Udah bener dapatnya Ariana, sekarang dapatnya Dita. Yang kerjaannya ngomel setiap hari. Iya juga sih. Tom, gue punya ide deh. Gimana kalau kita ajakin si Saka untuk tinggal aja di sini? Kalau seandainya alasan dia karena dia harus tanggung jawab sama kandungannya si Dita, kan juga belum tentu itu anaknya Saka. Kalau seandainya itu anaknya orang lain gimana? Lu gak boleh ngomong kayak gitu. Masih pagi loh. Ngomong yang bener dikit kek. Ya kan siapa tahu, Tom. Kita nggak pernah tahu kebenarannya gimana. Udah dicek? Kan belum. Gue mau mandi lah. Lu masih pagi udah ngurusin orang lain loh. Lu mandi lu sana, gue masih ngantuk. Saka? Pak Jasin. Lagi olahraga, Pak? Iya, Saka. Kamu sendiri? Saya habis beli sarapan. Oh ya, Pak Jasin yang terhormat. Saya cuma mau bilang, untuk urusan pekerjaan saya memang bisa mundur, Pak. Tapi urusan perasaan saya, nggak akan pernah. Maksud kamu apa, Saka? Pak Jasin nggak usah pura-pura nggak tahu, nggak usah pura-pura bodoh. Saya tahu, Pak. Pak Justin rekrut saya di perusahaan Pak Justin hanya untuk menjatuhkan saya. Hanya untuk bikin malu saya di depan Ariana.
Ya, halo Mi. Rin, gini, barusan tuh papi kasih tahu kalau papi nggak bisa berangkat bareng sama kita karena katanya sih ada meeting dadakan, gitu katanya. Jadi ya udahlah, kita berarti berangkat barengan aja ya tanpa si papi. Jadi nanti papi nyusul, kita berangkat bareng sama Pedro, Pedronya nganterin kita, terus balik jemput papi meeting, terus baru deh nyusul sama kita. Gitu ya nak, nggak apa-apa ya nak ya? Ya udah, nanti Mami sama Arin aja Mi, naik mobil Arin. Oh, iya juga ya. Lebih simpel itu ya nak ya, jadi si Pedro nggak bolak-balik. Ya. Oke, Mami setuju. Jadi Mami berangkat bareng sama kamu. Oke, sip. Iya Mi, nanti Arin jemput ya. Iya, anak Mami sayang, cantik, pujaan Mami. Sampai nanti ya. Oke, bye Mi. Pedro, cepetan sini Pedro. Yes, gimana madam? Pedro, kamu jadi nggak usah nganterin saya ke Bogor ya. Tungguin sampai bapak selesai, habis itu cepet langsung nyusul saya ke Bogor. Paham? Siap madam. Jangan siap-siap aja kamu, paham ya? Paham madam. Tapi ingat, hati-hati ya. Saya kira kamu itu profesional loh, Saka. Saya sempat nggak enak ketika saya memecat kamu dari perusahaan saya. Tapi setelah ngelihat sifat kamu seperti ini, Saka, membicarakan soal kerjaan lalu membawa isu-isu pribadi, saya jadi terasa muak loh, Saka. Ternyata kamu nggak sehebat yang saya pikirkan. Pak Justin yang terhormat sekali lagi. Saya juga pernah ada kok di posisi Anda. Dan saya tahu saya lebih hebat. Oh ya? Sayangnya saya nggak percaya akan hal itu. Sekarang saya jadi tahu kenapa akhirnya Ariana memutuskan untuk meninggalkan kamu. Kenapa? Karena sifat kamu ini. Iya. Tapi kalau Anda nggak tahu apa-apa, lebih baik dia nggak usah so tahu. Saya bisa aja nyari kebenaran, Saka. Tapi sekarang saya ngerasa itu nggak ada gunanya. Kamu harus tahu, Saka. Kamu udah nggak ada kesempatan lagi deketin Ariana. Ariana itu bahagia tanpa kamu, Saka. Dia itu udah nggak pernah mikirin kamu lagi. Aku pamit dulu, Saka. Ibu mau pergi ya? Iya, Bi. Bagus banget Bu kalungnya. Ibu mau pakai kalung itu? Iya. Hari ini saya mau pakai kalung ini, Bias. Gimana, Bias? Bagus gak? Bagus banget Bu. Tapi kok Yes jarang lihat ya Ibu pakai kalung itu? Oh iya Bi, saya memang sangat jarang pakai kalung ini. Saya pakai hanya untuk momen-momen spesial aja. Jadi ini adalah kalung turun-temurun dari keluarga saya, Bi ya. Bagus ya. Dan menurut saya, Bias, hari ini adalah hari yang spesial buat saya. Ya, karena saya, Bapak, Arin bisa meluangkan waktu untuk makan bareng di tempat favorit kami, tempat kenangan kami dulu, Bi. Pas banget ya Bu waktunya.
kayaknya sih saya mau kasih kalung ini ke Arin. Saya bayangin kalau dipakai di lehernya Arin, pasti cantik. Cantik sekali. Ya, saya setuju, Bu. Enaknya kita jalan-jalan kemana ya? Daripada di rumah terus kayak gini kan boring. Kamu ada ide nggak? Iya ya Tante. Kemana ya? Atau nggak kita shopping aja yuk Tante? Tante mau shopping nggak? Ide bagus banget. Yaudah kita shopping aja ya. Yuk, jalan sekarang. Hai, Dinda. Bram. Lancang sekali ya. Kamu berani masuk rumah saya tanpa permisi. Gimana Mami, udah siap berangkatnya? Nggak ada yang ketinggalan? Kamu lihat baik-baik dong. Mami udah cantik gini ya udah siap dong itu artinya. Bias gimana? Beneran nggak mau ikut ke Bogor sama kita? Makan seafood yang biasa kita makan dulu itu loh, Bi. Ya Bibi inget dong, Non. Tapi nggak usah aja Bibi di rumah aja, jaga rumah ya. Oke. Bias saya titip rumah. Ya. Baik, Bu. Ayo, Mi, berangkat. Dah, kita mau senang-senang dulu. Ya, Non. Hati-hati. Iya. Delia. Itu kok orang kayaknya buntutin mobilnya Nonarin deh. Apa perasaan aku aja ya? Mau apa kamu kesini? Belum puas kamu nyiksa aku di rumah, terus sekarang kamu nyiksa aku juga di sini. Iya. Kalau kamu datang, cuman ingin membuat keributan. Sebaiknya kamu keluar dari rumah saya. Saya datang ke sini cuma mau ngobrol sama istri saya. Jadi nggak ada urusan sama Anda. Pulang males, nggak pulang kasihan sama Dita. Maaf, Mas. Arin tiap kesini tuh ngerasa kayak seger aja gitu. Suasananya, terus tempatnya nggak berubah ya Mi ya dari dulu. Ya, iya. Benar sekali, Nak. Tempatnya masih sama seperti yang dulu. Kira-kira kita udah berapa lama ya, Nak? Nggak datang ke sini ya? Udah lama banget nih, lama banget. Arin sampai lupa kapan ya terakhirnya? Iya, iya. Sudah lama sekali. Datang ke sini ini membuat Mami jadi ingat sama
Arin masih gadis. Arin yang bahagia, Arin yang ceria, Arin yang bebas. Sampai tiba-tiba Mami jadi ngerasa kebahagiaan kamu terenggut begitu aja di malam kejadian itu. Mami gak tega loh, Nak. Melihat kamu harus menghadapi masalah demi masalah sekuat itu. Kesini kan mau happy-happy, kok jadi sedih-sedihan gini sih? Iya. Mami kayaknya terbawa sama suasana. Kita kan memang datang ke sini mau happy-happy tapi jadi sedih. Rin, tapi sekarang ini Mami udah happy. Mami happy banget. Mami bahagia karena kamu sudah memilih untuk hidup bahagia. Itu luar biasa buat Arin bahagia karena punya Mami. Arin punya papi. Kebahagiaan terbesar Arin cuma itu aja. Makasih udah selalu ada di samping Arin. Papi juga. Makasih udah support Arin terus. Apapun yang terjadi kan Arin cuma punya Mami sama papi. Nak, kamu tahu nggak? Kamu itu adalah hadiah terindah dari Tuhan buat Mami dan Papi. Sangat indah. Mami sangat bersyukur banget kamu ada dalam kehidupan kami. Arin nggak akan ada tanpa Mami sama Papi. Lo mau kemana? Hah? Lo mau kemana? Abis lo hancurin hidup gue, lo mau kabur gitu dari gue, Dion? Hah? Sak, tenang, Sak. Tenang, Sak. Lepasin gue. Ini gue jelasin nih. Kasih tahu gue kenapa gue harus lepasin lo. Gue bawa lo ke polisi, Dion. Oke. Tenang. Tenang, Saka. Oke? Ini gue bakalan jelasin, ya. Kayaknya gue datang dalam kehidupan lo itu adalah sebagai perwujudan karma lo deh. Biar lo tuh sadar, gak semuanya kan berjalan dengan mulus, sesuai dengan rencana. Terus? Hah? Oke. Ini gue udah ada niatan nih untuk balikin duit lo, oke? Ya. Jangan bohong sama. Enggak, gue gak bohong. Oke, gue gak bohong. Lu gak percaya sama gue? Kalau lu gak percaya sama gue, sekarang kita ke bank, kita ambil duit lo. Oke, gue minta maaf nih, gue minta maaf banget sama lu. Sumpah, gue minta banget, gue butuh banget duit itu. Ya. Kalau gitu sekarang kita ke bank. Gue mau balikin duit itu ke Ariana. Oke. Ayo. Udah, lu percaya sama gue kan?
Ya mau nggak mau, ayo. Sekarang kita ke bank. Lu harus balikin duit itu ke gua, ayo. Ya udah, ayo kita ke bank yuk. Lah, sorry ya, Nasak. Cian! Cian! Dong Mi. Enak kita diliatin Ini Mami ada tisu. Kita jadi melu. sedih-sedihan di sini. Yang pasti Mami, ini tangisan bukan tangisan sedih sebenarnya, Ri, tapi tangisan bahagia. Bahagia karena kamu udah balik lagi jadi Arin yang bahagia. Oh ya, Rin. Oke. Ini adalah kalung peninggalan dari keluarga Mami. Dari buyut, turun ke nenek, terus turun ke Mami. Keluarga kita itu ya, Nak, memang terlahir sebagai keluarga yang tangguh. Contohnya seperti nenek kamu. Nenek kamu itu adalah seorang single mother yang sangat luar biasa sekali, Nak. Mampu merawat anaknya seorang diri dan sangat baik. Jadi Mami rasa darah nenek mengalir ke kamu, Nak. Makanya kamu bisa sekuat seperti sekarang ini. Itu semua karena Mami. Darah nenek ngalir ke Mami, makanya Mami juga jadi wanita yang tangguh, terus ngalir ke Arin. Iya, iya, kamu benar, Nak. Dan Mami rasa sudah saatnya Mami menurunkan kalung ini ke kamu. Dan hari ini adalah hari yang tepat untuk Mami memberikannya kepada kamu. Mami yakin itu mau Mami kasih ke Arin? Yakin dong. Mami langsung pakein ke leher kamu ya, Nak ya. Ini pasti anak Mami cantik banget. Coba Mami lihat. Iya, bagus banget. Makasih, Mi. Selalu jadi Arin yang tangguh ya, Nak ya. Mami bangga. Mami bangga sekali sama kamu dan selalu bangga. Dipakai terus ya, Nak? Iya dong. Sebentar, Nak. Ada chat masuk ini dari... Oh, oke. Dari papi kamu, Nak. Apa kata Papi kasih tahu katanya sampai di sini bisa sore. Masih ada urusan lagi. Oh gitu. Oke, berarti kita gimana nih, Nak? Kita mau nunggu papi tetap di sini aja atau kita pindah tempat ya, Nak? Kita cari tempat ngopi aja kali ya, Mi ya? Tempat lain ya? Ngopi ya, Mi ya? Ya. Oke. Boleh. Kita pindah. Mbak. Tadi. Aku datang ke sini cuma mau ngobrolin tentang perceraian kita. Ya, aku rasa sih nggak ada lagi hal yang harus aku sembunyiin lagi dari kamu. Gimana kalau kita buat perjanjian? Perjanjian gimana maksud kamu? Perjanjian. Aku mau kamu tetap gugat cerai aku. Tapi kamu tenang aja.
aku bakal ngasih apapun selain warisan. Jadi di sini, dengan adanya perjanjian ini, kamu di sini nggak ngerasa dirugikan, termasuk juga aku. Kamu dapetin apa yang kamu mau, dan aku juga dapetin apa yang aku mau. Ya, gimana? Aku janji, aku nggak akan ganggu keluarga kamu, aku nggak akan ngeribetin kamu, aku nggak akan membebani pikiran kamu. Di sini nggak ada pengaruh apa-apa sama kehidupan keluarga kamu maupun kamu. Aduh maaf ya Mbak, sebentar ada sedikit gangguan. Oh iya. Oke. Heeh. Aku. Rin? Iya Mi. Sinin kunci mobil kamu. Ngapain? Mami mau bawa mobil kamu ke depan biar lebih dekat. Oh nggak usah, nggak apa-apa, bareng aja nanti. Ayo tunggu sebentar doang. Mbak, masih belum ada. Maaf ya Bu, sebentar ya Bu. Udah Rin, sini kunci. Nanti kamu tunggu di depan aja ya, Nah. Ya, sabaran banget sih. Udah dulu ya, Mami ambil mobil kamu. Nah. Bisa nggak? Nah sudah bisa Mbak, silakan pinnya. Nah, jadi selain adanya fasilitas fitness center itu tadi, di apartemen itu juga ada fasilitas kolam renang dan juga jogging track di lantai 3. Kebayang, jogging track itulah yang paling diinginkan oleh para pemilik unit di situ. Nah ini yang harus kita... Om. Om. Kenapa? Mami!
Semua yang mundur, mundur. Kami mohon maaf. Meeting kita hari ini cukup sampai di sini ya. Makasih. Terima kasih. Bu, Saya Ibu, mau Bu, itu mami Bu, saya, Pak. untuk Pak, itu mami sekarang saya. belum bisa masuk, Bu. Sebentar lagi polisi dan ambulan datang, Bu. Enggak, sebentar dulu. Saya harus selamatin itu mami saya soalnya, Pak. Jangan, Ngerti Bu. nggak sih, Pak? Berbahaya, Enggak, berbahaya, Bu. Bahaya, Bu. Enggak, sebentar dulu saya harus Tahan, Ibu. Tahan, Bu. Mami! Bi! Dian! Lu apa-apaan sih? Lu kalau jalan lihat-lihat dong. Untung ada gua, kalau nggak lu bisa ketabrak tau nggak? Lu pasti sengaja itu. Gue tahu nih, lu pasti sengaja lu ngalang-ngalangin gue supaya gue nggak bisa kejar si Dion. Masalah apa sih? Ngalangin apaan? Lu kira gue percaya sama lu, Cok? Hah? Lu kira gue percaya sama lu, Cok? Gue hampir aja nangkep si Dion. Dan gue tahu lu pasti sekongkol sama dia dan lu habis ketemu sama dia. Nah, gua aja Dion aja nggak tahu di mana sekarang saat gua nggak. Gue lihat Dion, Cok. Gue habis ketemu sama dia. Gua berani sumpah, gua nggak ada hubungan sama si Dion. Apa sebaiknya kita ke rumah sakit aja, Pak? Ya Om, kita ke rumah sakit aja ya. Ya, sekarang ya. Nggak usah, Kak. Nggak usah. Jesse setelah ini nanti juga baik kembali. Yaudah, Ki. Saya mau hubungi Ibu Wiryo dulu ya untuk update meeting hari ini. Yaudah, Om, biar diantar Pedro pulang ke rumah ya. Boleh, Gavin. Terima kasih, Gavin. Kenapa firasatku jadi nggak enak begini ya? Semoga semuanya baik-baik aja. Dinda, menurut Tante, sebaiknya kamu berpikir lagi ya sebelum kamu memutuskan segala sesuatu. Saya udah berapa kali bilang sama Anda, ini urusan saya sama istri saya. Cukup ya, Bro. Aku setuju kok sama Tante Wiryo. Biarin, kasih aku waktu untuk mikir. Biar aku pikirin semuanya dulu. Kamu mau saya panggilkan satpam? Mau saya usir secara tidak hormat? Atau kamu mau keluar sendiri dari rumah saya sekarang juga? Din, kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Makasih banyak ya, Tante. Iya, halo Dante. Kenapa Dante? Bu, saya mau infokan. Soal meeting hari ini kami reschedule. Loh, memangnya kenapa? Ada masalah? Kondisi Pak Kusuma tiba-tiba ngedrop, Bu. Ya, jadi kami putuskan untuk menjadwalkan ulang. Memangnya Kusuma kenapa? Saya juga kurang tahu sih, Bu. Tapi tadi kami udah menawarkan untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi beliau bilang beliau nggak mau. Katanya butuh istirahat aja. Kondisi Dinda gimana, Bu? Ya udah, kalau gitu sementara kamu handle dulu ya. Oh ya Dante, tadi Bram datang ke sini. Tapi kamu tenang aja. Tadi ada ibu di sini, jadi dia nggak berani macam-macam kok. Makasih banyak ya, Bu.
Pokoknya setelah urusan saya semuanya selesai, saya akan segera pulang. Iya, sama-sama. Ibu juga terima kasih ya, kamu selalu update masalah kantor sama Ibu. Oke? Gimana Pak? Mami saya baik-baik aja kan Pak ya? Saya boleh lihat mami saya ya Pak ya? Jangan Mbak, jangan Mbak. Mohon maaf Bu, untuk saat ini lokasinya sedang disterilkan terlebih dahulu. Nanti setelah itu Ibu boleh melihatnya. Enggak, saya tapi lihat sebentar aja Pak ya? Boleh Nanti ya? Bu, nanti Bu. Oh iya Bu, apa ada keluarga Ibu yang bisa dihubungi untuk menemani Ibu dalam melewati situasi seperti ini? Mungkin suami atau ayahanda Ibu? Baik kalau begitu Bu, saya permisi terlebih dahulu karena masih banyak pekerjaan. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu bisa mencari saya dan atau menghubungi anggota kami. Jadi handphone saya di mana ya? Ada tas saya di mana? Makasih. Lucu bang. Pedro. Ya mas. Kamu siapin mobil sekarang ya? Kenapa mas? Belum selesai kan? Saya sama Dante mau bawa Om Kusuma ke sini. Soalnya Om Kusuma tiba-tiba drop. Memangnya tadi pagi kondisinya gimana sih? Tadi pagi sih kondisinya aman-aman aja mas, nggak gimana-gimana. Kenapa ya mas, Sarkus mas? Apa perlu dibawa ke rumah sakit mas? Iya, saya juga nawarin gitu, tapi katanya mau istirahat aja. Maaf mas ya. Kenapa? Ini Non Arin ngechat mas. Habis ini kan harusnya Sarkus tuh ke Bogor buat makan bareng sama Non Arin sama Madam. Cuman ini katanya suruh langsung pulang. Ada yang nggak beres kayaknya nih mas. Jadi distributor kita udah bisa stok makanan langsung kan buat harian? Biar lebih fresh gitu soalnya bahan mentah kan? Iya, lagian gue juga udah konfirmasi dan mereka bilang oke. Bahkan ya, mereka itu bersedia ngantar 2 kali sehari. Wah, nice tuh. Sebentar ya. Arin. Hai Rin. Yun. Mami. Besti. Ini kenapa lo nangis gitu? Ariana kenapa sayang? Nyokap gue kecelakaan dia. Hah? Tante Devi kecelakaan? Lo di mana sekarang? Biar gue samperin sekarang ya. Gue Sherlock lo ya. Ya udah Rin, ya udah. Lo tenang dulu. Lo jangan panik dulu ya. Gue samperin lo ke sana sekarang, oke? Ariana ngabarin kalau katanya Tante Devi kecelakaan. Gue mau ke sana sekarang. Soalnya dia nangis, gue nggak tenang banget, Bon. Kecelakaan? Kecelakaan gimana sih? Gue nggak tahu detailnya gimana, makanya gue sekarang harus nyamperin Ariana. Ya udah, Tom, lu temenin Yuna, lu samperin tuh. Biar cafe gue yang handle, ya. Tapi nanti kalian kabarin gue. Iya, oke Bon. Ayo Sen. Udah gue ambil tas dulu. Ya, bentar lagi Om. Oke. Pedro. Ya. Sar. Galvin, terima kasih. Dante. Iya, Pak. Iya. Pasang kepalanya. Maaf. Pedro, hati-hati di jalan ya. Iya. Kalau ada apa-apa langsung telepon saya. Atau langsung ke rumah sakit aja. Siap mas. Mari mas. Mas Dante. Hati-hati Pedro. Iya mas. Hati-hati Pedro. Iya mas. Mari mas Dante, mas Galvin. Perhatian banget sih sama mantan calon mertua. Apa sih lo? Bisa aja. Yuk, kita pergi yuk. Yuk.
Kayaknya udah nggak ada lagi yang mesti dilakukan di sini. Halo Tom. Halo Sak, lo di mana Sak? Gue barusan dapat kabar kalau Tante Devi kecelakaan Sak. Ini gue sama Yuna mau ke lokasi sekarang. Itu tadi Ariana panik banget, kelihatannya shock banget, dia nangis-nangis Sak. Yuna juga ikutan panik tadi. Mami Devi kecelakaan. Iya, ini gue mau kesana sekarang sama Yuna. Lo mau dateng nggak? Oke Tom, gue langsung kesana sekarang. Ya, makasih Tom. Gue harus hubungin Sisil nih. Ya, Yang, kenapa? Halo sayang, kamu di kantor gak? Iya. Kenapa emangnya? Sayang, ada info penting nih. Tante Devi kecelakaan. Hah? Kamu udah tahu belum? Tante Devi kecelakaan? Kamu di mana sekarang? Sekarang kamu jemput aku. Aku mau nyusulin Bu Ariana. Oh, mereka di Bogor. Oh yaudah, aku jemput kamu sekarang sayang. Oke. Sal, lu udah tahu belum? Tante Devi kecelakaan. Oh iya, gue tahu. Tadi udah ditelepon sama Yuna. Gila lo ya. Udah gitu doang reaksinya. Gue harus bereaksi gimana ya, Sil? Gue harus sok panik kayak lo? Atau gue mau ngejar Ariana atau gimana? Gue bingung nih gue harus gimana. Gue gak tahu sih hati lo terbuat dari apa ya. Ini sahabat lo nih. Nyokapnya kecelakaan dan lo kayak gini aja. Asik, ngerti lagi gue. Separah itu gue emangnya. Taruna Komandan, segera kirimkan tim forensik ke TKP segera. Baik Komandan, ditunggu segera Komandan. Pak, gimana Pak? Gimana? Saya boleh lihat mami saya nggak Pak? Lokasi sudah disterilkan. Jadi kalau ibu mau melihat jenazah korban sekarang, dipersilakan. Kamu itu adalah hadiah terindah dari Tuhan buat Mami dan Papi. Sangat indah. Mami sangat bersyukur banget kamu ada dalam kehidupan kami. Bagus banget dong kalau kayak gitu. Mami tepuk tangan. Ini pasti anak Mami. Cantik banget. Coba Mami lihat. Iya, bagus banget. Udah kasih nih. Bagaimana Bu? Apa Ibu sudah siap untuk melihat jenazah korban? Gimana Bu? Semuanya baik-baik aja kan? Kamu tenang aja, semua masih bisa diatasin kok. Apa kita butuh tambahan pengawal aja kali ya Bu? Biar lebih aman. Ibu rasa sih nggak perlu kali ya. Ibu masih bisa mengatasin semuanya. Sekarang Dinda di mana Bu? Seharusnya sih ada di kamarnya ya. Coba aja kamu cek. Yaudah kalau gitu saya cek dulu ya di kamar. Bu Ariana, bagaimana?
Kalau kamu belum siap, nanti aja deh. Aku dampingin kamu. Aku nggak sanggup lihat Mami sendirian. Nggak bisa. Temenin kamu. Bu, Dinda nggak ada di kamarnya. Maksud kamu? Terus kemana Dinda? Yun, Sil, lo di sini. Ya gue khawatir banget sama Bu Arin. Apa nggak kita kasih tahu Pak Kusuma aja? Kecelakaannya serius loh. Jangan dulu Sil, kayaknya Ariana punya alasan kenapa dia nggak ngasih tahu Om Kusuma. Gue aja nggak tahu apa kecelakaan yang menimpa Tante Devi, Sil. Soalnya tadi Ariana kedengarannya shock banget. Bagaimana Bu Ariana? Kalau sudah siap, akan saya buka kantong jenazahnya. Kalau kamu belum siap, kita tunggu aja deh. Aku temenin kamu. Siap. Baik, Bu. Dan Mami rasa sudah saatnya Mami menurunkan kalung ini ke kamu. Dan hari ini adalah hari yang tepat untuk Mami memberikannya kepada kamu. Mas, Arin gimana? Sil, bawa minyak angin nggak? Oh, nggak ada adanya air putih.
Rin. Nih, Rin. Rin. Bu, Ibu. Ibu minum dulu mana? Mami mana? Minum dulu. Enggak, mami saya mana? Minum dulu ya, Bu. Biar tenang. Mau ke mami dulu. Rin. Mau cari mami dulu. Mas. Rin. Maminya mana? Mami aku mana? Duduk dulu. Sebentar, Ibu. Ibu duduk dulu. Iya. Duduk dulu biar tenang ya. Mami aku tadi bawa kemana? Mami aku baik-baik aja kan? Mami aku baik-baik aja kan? Jawab dulu dong, baik-baik aja kan? Ayo tolong jawab dong, satu orang ya bisa jawab nggak? Kamu yang kuat ya. Ya. Kuat ya. Maksudnya? Kamu harus kuat, Rin. Ya. Tadi info dari petugasnya katanya jenazahnya Tante Devi udah dibawa ke Jakarta pakai ambulans. Dan Tommy ikut di sana. Yas. Mana nih Yas? Ya, Pak. Yas, kok Bapak nggak lihat Ibu sama Ariana di rumah? Kemana mereka? Loh, bukannya tadi Bapak, Ibu sama Non Arin makan ya ke Bogor? Tadi kata Pedro, mereka udah selesai makannya. Terus ya udah, katanya papi nggak usah ke sana, suruh pulang aja langsung ke rumah. Ini ada apa ya? Pasti sesuatu terjadi. Aku harus menghubungi Devi kalau nggak Arin. Oh, saya pamit ke belakang, Pak. Iya, Yas. Kok perasaan aku nggak enak? Sebaiknya telepon aku sama Arin sekarang, Mas. Rin. Mami. Coba lo aja yang ngomong, Mas. Tolong, Pak. Lo harus kuat. Halo, ini suara Saka? Saka, kok kamu yang angkat teleponnya Arin? Pak Kusuma, lebih baik sekarang kita ketemu di rumah sakit ya, Pak ya. Nanti tempatnya bisa saya share lo ke Pak Kusuma. Nanti dulu, rumah sakit? Ada apa ini Saka? Saka, bilang sama saya, apa yang terjadi Saka? Nanti saya akan jelasin di sana, Pak. Ya. Baik Pak Coki, terima kasih atas informasinya. Ya, Jika ada hal-hal yang ingin kami tanyakan, kami akan menghubungi Pak Coki kembali. Terima kasih, Pak. Kami permisi. Ya. Pak Budi. Halo, Vin. Cok, lo di mana? Gue cariin ke ruangan lo nggak ada. Cok, lo tahu kan, bokap lagi nggak di kantor.
Udah tugas lo sama gua untuk handle semua kerjaan di kantor. Lo malah nggak ada. Buset, Davin. Lo bisa nggak sih nggak usah ngomel, hah? Ya udah, lo sekarang di mana? Gue lagi di Bogor, Vin. Tante Devi, dia meninggal karena kecelakaan. Dan sekarang gue sama yang lain lagi nemenin Ariana. Lo bilang apa? Tante Devi meninggal? Iya. Dan sekarang gue mau ke rumah sakit sama yang lain karena jenazahnya udah dibawa ke rumah sakit. Ya udah, lo kirimin alamat rumah sakit sekarang ya. Gue mau ke sana. Oke. Arin? Mami. Mami mana? Mana Mami, Arin? Mami udah nggak ada. Arin? Mami udah nggak ada. Apa maksud kamu, nak? Mana Mami kamu? Arin? Mami udah meninggal, Pi. Mami. Ayo, Pi. Papi harus kuat ya, Pi ya. Papi harus kuat. Mungkin. Arin? Nah. Arin. Gak diangkat lagi. Din? Dinda? Dinda? Si Dinda? Dinda! Sekarang udah berani datang ke rumah ini secara terang-terangan gitu ya? Anda mau pulang sendiri atau digeret sama security saya? Karena saya nggak mau kotor tangan saya untuk ngurus Anda. Di mana Anda sembunyikan Dina? Jawab pertanyaan saya. Di mana Dina? Di mana Dina?
Kenapa? Kenapa? Hah? Sekarang Dina kabur-kaburan. Iya. Sekarang udah tahu kan proses jadi saya. Punya istri kayak nggak punya istri. Emang kebiasaan Dina dari dulu memang kabur-kaburan Tante. Di mana Cinta? Aku beliin kamu minum dulu ya. Bentar ya. Rin. Vin, Aku turut berduka cita ya. Mami udah nggak ada, Vin. Iya. Kamu harus kuat ya. Kamu dampingin papi. Papi kamu pasti butuh kamu, Rin. Permisi, selamat malam Bu Arana. Malam, Pak. Gimana, Pak? Ada hal penting yang ingin kami sampaikan. Jadi, menurut hasil penyelidikan, bahwa mobil ibu meledak disebabkan karena bahan peledak. Dan kami duga bahan peledak tersebut dengan sengaja diletakkan di bagian bawah mobil ibu. Bahan peledak ini maksudnya bom. Kami masih terus menyelidiki kasus tersebut. Tapi jika nanti kami butuh keterangan dari ibu atau keluarga ibu, kami mohon kesediaan. Iya pasti, Pak. Pasti. Saya minta Bapak selidikin kasus ini sampai tuntas, Pak ya. Tentu, Bu. Kalau gitu, kami permisi dulu. Makasih, Pak. Selamat malam. Makasih, Pak. Apa? Devi meninggal dalam ledakan mobil? Ya udah, kamu update terus ya. Info sama saya. Terima kasih infonya. Devi meninggal dalam ledakan mobil. Siapa ya yang berbuat seperti ini? Oh, satu-satunya orang yang tega melakukan semua ini pasti Wijaya. Ya, pasti Wijaya. Karena Wijaya itu pasti sakit hati sama dia. Gara-gara Devi kan, dia jadi diusir sama Niken dari rumahnya. Aku rasa pasti Wijaya ingin balas dendam. Bahan peledak. Siapa sih yang tega ngelakuin ini semua sama kami? Kenapa harus Mami? Vin? Sak. Udah lama.
Ya lumayan lah. Yaudah kalau gitu, Rin, aku pamit ya. Sekali lagi aku turut sedih dan belasungkawa untuk kehilangan Tante Devi. Makasih, Vin. Riri juga titip salam. Dia juga bilang ikut belasungkawa juga. Salam sama Mbak Riri. Ya, pamit ya. Tadi polisi datang. Dia bilang katanya kayaknya mobil aku meledak itu karena ada yang naruh bahan peledak di bawah mobil aku. Maksudnya dengan sengaja gitu, Ren? Gak tahu, katanya masih dicoba buat selidikin dulu. Mudah-mudahan semuanya terungkap ya. Biar kita tahu siapa yang bikin itu sama Mami Devi. Atau kamu? Saya turut berduka cita ya. Makasih. Rin, saya turut berduka cita ya. Makasih, Ren. Ini semua sulit banget untuk dipercaya. Tapi aku yakin kamu pasti kuat. Pasti bisa melewati ini semua. Makasih, Mas. Bu yang tabah ya, Bu. Selalu ada Sisil di sini. Makasih. Kuat ya. Thank you. Keduluan ya, Rin. Kabarin gue ya, Mas. Thank you. Masih ada bibi, masih ada Pedro.
Bibi bawa papi dulu. Bawa papi pulang. Pulang dulu ya Jaip ya. Pulang. Istirahat ya. Kamu mau nangis? Nangis aja yang kenceng. It's okay. Aku nemenin kamu. Keluarin semuanya dulu. Saka tuh kemana lagi sih? Heran deh, makin kesini makin sering ngilang. Gak ada kabar. Tadi pagi pulang, langsung pergi lagi. Keselin banget sih Saka. Apes banget kayak gue. Ketemu nih orang sekarang. Dita. Lo itu makin hari makin ngeselin aja ya. Pantesan aja Saka itu lebih milih Ariana daripada lo. Maksud lo tuh apa ya? Lo nggak tahu kan? Kalau Tante Devi itu meninggal kemarin karena kecelakaan. Dan Saka itu masih ada di sana jagain Ariana. Ayo Pak. Pedro, bentar. Papi lebih baik di rumah Arin dulu aja ya nginepnya ya. Biar Papi nggak kepikiran sama Mami terus dan biar Arin bisa jagain Papi. Dia sama Pedro tolong kemas-kemas barang Papi, terus nanti langsung ajak ke rumah Arin aja. Iya, Non. Nanti Arin nyusul ya. Hati-hati ya. Ayo, Pak. Pak. Buka Pedro. Bibi sampai dulu-duluan ya. Hati-hati Pedro. Ya Non. Rin. Makan atau minum mau aku beliin? Atau aku anterin makan? Gak usah. Kamu pulang aja Mas. Kamu udah nemenin aku terus. Pasti Dita nungguin kamu. Gak apa-apa, aku temenin kamu. Aku jagain kamu aja sebentar. Biar aku aja yang jagain Ariana. Saka, lebih baik kamu pulang Saka. Ada yang nungguin kamu kan di rumah? Sekarang ada aku kok yang bisa jagain Ariana. Pamit ya.
Kalau ada apa-apa kabarin aja. Makasih. Yes, tuh. Enggak. Lo pasti bohongin gue kan? Lo pasti sengaja bilang ini ke gue biar gue tuh panas, iya kan? Didit, ngapain juga gue manas-manasin lo? Gak ada untungnya buat gue. Selalu tahu ya, Saka itu masih di sana dan dia tuh nggak mau jauh-jauh dari Ariana. Oh ya, by the way, Saka itu kemarin habis ketemu loh sama Dion. Dion itu ada di Jakarta ya? Dion di Jakarta? Lo gak usah pura-pura kaget gitu deh, Dit. Lo tahu kan, kalau Dion tuh pasti udah di Jakarta kan? Itu apa sih? Gue sama sekali nggak tahu kalau Dion tuh udah di Jakarta. Jadi ibu udah dapat informasi sebab kematiannya Bu Devi. Apa ibu yakin, Bu? Kalau Wijaya mampu melakukan hal sekeji itu? Sepertinya sih cuman dia ya yang tega berbuat hal yang sesadis ini terhadap keluarganya Kusuma. Dinda? Dinda? Kamu kemana aja sih, Din? Saya sama ibu khawatir banget loh sama kamu. Yaudah, kamu duduk dulu ya. Din, kamu tuh dari mana? Kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja kok Tante. Aku minta maaf ya karena aku pergi tanpa izin dulu sebelumnya. Aku cuman butuh waktu untuk nenangin diri aja kok. Karena permintaannya Bram kemarin. Din, selama kamu pergi, ada kabar duka. Ibunya Ariana meninggal, dan tadi pagi sudah dimakamkan. Apa? Ibunya Arin meninggal? Ya ampun, aku harus ke rumahnya Arin sekarang. Di, gak usah. Kamu mendingan sekarang istirahat, karena mereka juga butuh istirahat. Ya, besok pagi aja kamu ke sana. Iya, Di. Tante setuju. Besok aja kamu ke rumah Ariana ya. Sekarang kamu istirahat dulu, kamu pasti capek. Dante, tolong antarkan Dinda ya ke kamarnya. Iya, Bu. Ya udah. Bisa. Iya. Dias, Pedro, Arin minta tolong ya, temenin papi istirahat dulu di kamar. Ya, Nun. Istirahat ya, Pi ya. Hai, Rin. Hai, Mbak Riri. Duduk, Mbak. Enggak usah. Aku ingin menyampaikan aku ikut berbelasungkawa atas mami kamu ya. Maaf, aku nggak bisa datang ke pemakaman Rin. Kamu yang sabar. Gak apa-apa, aku ngerti kok. Mbak Riri harus mengutamakan kesehatan dede bayi Mbak Riri dulu. Yang penting minta doanya aja. Itu aja cukup. Ya, aku bakal baik-baik aja kok. Yang penting kamu jangan lupa istirahat ya, Rin. Yang sabar ya. Ya udah, aku pamit dulu ya, biar kamu bisa istirahat. Makasih ya. Rin.
Pi, lihat Pi. Mami cantik banget di foto ini, Pi. Rin, walaupun selama hidupnya almarhumah mami kamu itu sering bikin kesal, tapi mami tahu mami kamu itu orang yang baik sekali. Kamu tahu kan, Abi sangat mencintai mami kamu. Mami kamu itu wanita yang setia, Rin. Dia dampingi papi. Tidak pernah meninggalkan papi. Dia melahirkan Arin. Dia besarkan Arin dengan kasih sayang. Karena gak ada mami kamu, papi gak tahu harus bagaimana. Masih ada Arin, Kopi. Masih ada Bias, masih ada Pedro. Tapi nggak sendirian. Tadi Arin bilang apa kan, Papi harus istirahat. Istirahat dulu ya, Pi ya. Arin juga ya, nak. Arin istirahat sayang. Good night, Pi. Ya. Mas. Ya sayang. Aku tadi di depan ketemu Ariana sama papinya. Kasihan banget Mas, aku nggak pernah deh ngeliat Ariana tuh terpukul dan sehancur itu. Mas Galvin kenapa? Mikirin apa? Enggak sayang, aku tuh lagi cemas aja. Aku cemas karena di saat Papa menghilang seperti sekarang ini, ada aja berita buruk menimpa kita. Aku ingat banget ya, Papa itu berulang kali kesel sama Tante Devi. Kenapa? Karena Tante Devi itu yang menyebabkan rumah tangga Papa dan Mama itu berantakan, rusak. Enggak lah Mas, enggak lah. Aku sih nggak percaya ya sama pemikiran Mas Galvin. Nggak mungkin. Meskipun Papa itu punya masalah yang belum selesai sama Pak Kusuma, Papa tuh nggak mungkin kayak gitu Mas. Buat Riri, Papa itu mertua yang luar biasa, baik banget. Enggak lah Mas, nggak mungkin Papa kayak gitu. Iya, nggak mungkin. Apa kabar di sana nih? Rin kangen nih. Rin kangen banget sama Mami. Mami baik-baik ya di sana ya, Mia.
I love you, Bi. I love you so much. Di saat kamu sedih begini, Rin, harusnya ada aku di samping kamu. Harusnya aku bisa nguatin kamu, Rin. Tapi aku gak bisa apa-apa sekarang. Aku gak ada kekuatan buat itu, Rin. Aku gak sanggup ngeliat kamu begini. Aku gak sanggup, Rin. Kita butuh Mami, Mi. Kita masih butuh Mami. Saka tuh kemana sih? Jangan-jangan semalam dia nggak pulang lagi. Kebangetan banget sih Saka. Kenapa sih? Selalu aja aku di nomor 2-in sama dia. Saka itu kemarin habis ketemu loh sama Dion. Dion itu ada di Jakarta ya? Dion di Jakarta? Lo gak usah pura-pura kaget gitu deh, Dit. Lo tahu kan kalau Dion tuh pasti udah di Jakarta kan? Saka! Saka, bangun! Papi, Pak Kusuma, maaf. Ngapain kamu di sini? Pergi kamu dari sini. Untuk apa kamu di sini? Saka, saya minta terakhir kali dengan kamu ya Saka. Jangan pernah lagi dekati anak saya Ariana. Kamu paham kan? Iya, Pi. Iya, Pak. Iya, Pak Kusuma. Saya minta maaf kalau saya udah ganggu ketenangannya Bapak dan juga Ariana. Saya permisi, maaf. Maaf banget, Pak. Maaf, saya nggak akan ulangin. Mari, Pak. Non Arin udah mau kerja? Ya. Kalau nggak kerja Arin kepikirannya aneh-aneh deh. Nggak apa-apa, lagian kerjaan hari ini nggak terlalu berat, cuman ngecek-ngecek aja. Papi mana? Belum bangun ya? Loh, Bibi kira Non tahu Bapak di mana, soalnya dari pagi Bapak udah nggak ada loh, Non. Pedro? Pedro? Kenapa kamu? Habis nangis ya?
Enggak. Nggak nyangka aja sih. Madam cepet banget ninggalin kita. Ya. Arin minta tolong cari papi ke rumah, cek. Jangan biarin papi sendirian. Ya Pedro ya? Ya non. Arin mau berangkat ke kantor dulu. Ya. Dah. Hati-hati. Halo Mama. Nih, Riri bawain Mama makanan. Mama harus makan ya. Ya. Riri siapin dulu. Nanti Mama makan ya. Yummy. Ini menu-menunya favorit Mama loh, ya. Mama tuh harus makan. Jangan nggak makan kayak gini, nanti sakit loh, Mah. Dikit aja ya. Enggak. Kok nggak mau sih? Dikit aja nih. Riri suapin. Dikit aja. Yuk. Enggak. Enggak ah. Riri ngambek kalau Mama nggak mau makan. Dikit aja, Mah. Yuk. Ya udah, kalau nggak mau nanti bisa dilanjutin nanti kan makannya. Mah, dari kemarin Papa itu nggak ada kabar loh, sama sekali nggak ada kabar. Riri sama Mas Gavin tuh khawatir, Mah. Udah biarin aja. Ngapain sih khawatirin dia? Biar dia mikir, kalau dia tuh gak ada apa-apanya kalau gak ada Mama. Kok Mama ngomong kayak gitu sih? Oh iya, Mah. Riri mau kasih kabar tentang Tante Devi. Udah gak usah kasih tahu Mama. Mama udah tahu. Pasti dia tuh lagi seneng dan ngobrol cerita tentang Mama ke orang-orang. Pantesan aja banyak orang-orang tuh nelponin Mama. Pasti mau nanyain kabar Mama kayak gimana. Benar itu si Devi ya. Itu pasti ulah Devi. Dia tuh nyebarin gosip. Mulutnya tuh gak bisa dijaga. Terlaluan tuh orang. Maafin Arin ya, Mi. Maafin Arin, Mi. Ya, Sil? Ibu gak apa-apa. Apa? Sil tahu pasti ini sulit banget buat ibu ngejalanin semuanya. Yang tabah ya, Bu. Makasih. Ya, halo Pedro. Gimana keadaan Papi? Non, maaf Non. Serkus nggak ada di rumah, terus Ay juga udah cek ke kantor. Nggak ada, Non. Papi kemana ya? Arin soalnya teleponnya juga nggak aktif teleponnya. Ya udah Pedro, kalau kamu ada info apapun tentang Papi, kabarin Arin ya. Iya Non, pasti Non. Oke, bye. Ibu mau kemana, Bu? Gue turut berduka ya. Gue minta maaf karena kemarin gue gak bisa datang. Thanks, Al.
Tapi kenapa ya? Kayaknya ada yang dia pikirin lagi deh selain itu. Aku semua hilang. Ya udahlah, nggak usah dibikin panik. Namanya juga lagi berduka, pasti dia lagi pengen nenangin diri. Mending lo sibuk sama kerjaan lo aja deh, nggak usah mikirin hal yang aneh-aneh. Sel. Lo emang gak punya hati ya? Sahabat lo lagi berduka, lagi pusing sekarang, bukannya lo temenin malah lo kayak gini. Sering disakitin sama Dante lo ya? Makanya lo udah gak pakai lagi hati lo, hah? Ma, sebenarnya teman-teman Mama itu semuanya telepon Mama itu cuma mau kasih Mama tuh kabar tentang Tante Devi. Tante Devi tuh meninggal, Ma. Canda kamu. Enggak beneran, Ma. Tante Devi tuh meninggal karena ada bom di mobilnya. Kamu gak usah ngarang bebas deh. Enggak, Ma. Ini beneran. Biarin aja. Biar dia rasain. Itu semua karma buat dia. Karena dia udah mempermalukan Mama di depan teman-teman Mama. Ya tapi meskipun begitu ya Mama makasih juga sama dia karena dia udah ngasih tahu soal papa kamu. Kalau dia nggak ngasih tahu Mama, sampai kapanpun Mama juga nggak akan tahu kelakuan buruk papa kamu itu. Ya udah. Mama tenang deh. Nih, Mama minum dulu sedikit aja. Riri bawa piringnya ke dalam ya, Ma ya. Halo bro. Hei. Lu kemana aja bro? Banyak tuh yang nyariin lu. Salah satunya cewek yang sering sama lu tuh. Siapa tuh lupa gue. Ya, biasalah gue dari kemarin-kemarin tuh sibuk bolak-balik Singapura, Indonesia. Terus, lu kenapa sekarang balik ke Jakarta? Gue ada bisnis. Bisnis? Yes. Ini Dita telepon gue sebanyak ini. Gue telepon balik apa enggak ya? Ketemu lo juga di sini. Kemana aja lo? Emang ya, dasarnya penipu begitu. Gak orang aja yang kena tipu sama lo. Orang yang terdekat sama lo juga lo tipu ya. Hebat. Gue kasihan juga sih sama si Dita. Lu gak usah ikut campur urusan gue. Cabut lu. Wow, santai dong. Gue juga gak betah lama-lama di sini di depan orang bermasalah kayak lo. Gue yakin banget ya Dio. Tanpa bantuan gue yakin banget Saka bisa menemukan lo dan pasti kalau akan masuk penjara.
Lo lihat aja. Ini Dion kemana sih? Dari tadi telepon aku nggak diangkat. Halo Dion, kamu tuh di mana sih? Kamu itu masih utang penjelasan sama aku ya? Kenapa kamu pergi tinggalin aku gitu aja? Jawab Dion. Dion jawab! Kalau aku punya uang, aku pasti udah sewa orang buat ngacak kamu, Dion. Aduh, kira-kira Saka dengar nggak ya ucapan aku tadi? Kamu tuh dari mana sih? Kenapa kamu nggak pulang-pulang? Kamu dari rumah Ariana kan? Iya kan? Aku tahu, kamu pasti habis nemenin dia. Kamu tuh ya, kamu tahu kan aku tuh lagi hamil anak kamu, aku di rumah ditinggal sendirian sama kamu. Bisa-bisanya ya kamu tuh. Aku pernah terpuruk dan Ariana support aku. Jadi sekarang aku yang support Ariana. Oh jadi maksud kamu, aku itu nggak pernah support kamu gitu? Iya? Iya? Pernah kamu support aku? Hah? Aku lagi terpuruk, kamu nggak ada support aku, Dit. Yang ada kamu malah bikin aku tambah pusing. Gimana? Tadi kamu telepon sama Dion kan? Jadi Devi beneran udah meninggal. Kalau berani ngomong, sebut nama, nggak usah sindir-sindir. Emang situ berani apa sama saya? Hah? Bisa ya cuma niru doang aja kok. Siapa juga yang niru-niru? Dari dulu pun waktu saya muda, saya udah pernah kerja di kantoran. Nah sekarang ini skill saya, kecerdasan saya lagi dibutuhkan sekali, makanya saya kerja lagi. Gak level, kamu siapa, saya siapa. Nih, kalau urusan fans, tuh anak kamu, si Galvin yang ngefans banget sama anak saya Ariana, sampai gak bisa move on tuh. Coba deh diinget-inget, itu jangan-jangan kelakuannya mirip kayak suami kamu. Kan suami kamu suka mempermainkan hati wanita. Serem. Bukannya harusnya aku senang karena musuh aku berkurang. Dan sekarang hidup aku juga akan lebih tenang setelah kematian Devi. Tapi kenapa aku malah nangis? Ada info apa? Di mana aku bisa ketemu sama dia? Aku juga belum dapat kabar dari Dion. Tadi dia sempat telepon aku, cuman aku ngomong sama dia nggak jawab apapun, jadi aku nggak tahu dia di mana. Benar. Kamu nggak nutupin sesuatu kan, Dit? Kamu nggak nutupin Dion dari aku kan? Kamu tuh ya, aku rasa tuh mata kamu tuh udah ketutup, tau nggak sama aku? Kamu giliran
sama aku tuh nuduh-nuduh aku terus. Seenaknya sama aku. Sama mantan istri kamu aja. Baik-baik terus sama dia. Papi nggak tahu lagi, Mami. Kenapa Mami ninggalin Papi tiba-tiba seperti ini? Papi hilang arah, Pi. Devi tega tinggalin saya. Saya mau apa sekarang? Pi. Papi harus kuat, Pi. Papi harus tabah. Mami sedih loh kalau liatin Papi nangis kayak gini, terpuruk kayak gini. Pasti Mami nggak suka. Papi harus kuat. Papi harus kuat demi Mami ya. Papi harus ikhlasin Mami, Pi. Papi nggak tahu, Ari. Nggak tahu harus apa yang Papi perbuat tanpa adanya Mami kamu. Arin ngerti dong. Kita pulang ya, Pi? Iya, Ari. Papi mau di sini temenin Mami. Nggak bisa gitu loh. Papi juga harus jaga kesehatan Papi. Papi nggak boleh sakit. Kita doain Mami dari rumah ya. Yuk, yuk, ayo.